Ya. Dipanya aja. Dipa Ji. Yang mungkin yang pakai kopi Ji. Pakai kopi Mbak. Jadi mana? Ini pun roti ni lah. Ini alat Ji dipegang ke tau? Minyak nyokon. Nyokon cuman yang kedua lagi ni Ji. Racikan Ji berarti yang dipegang ke tau Ji. Racikan kopi Ji. Tapi punya alatnya yang lain pernah Ji? Nyo Ji karena hijau bantuan dari pemerintah. Hijau bantuan dari pemerintah. Cuman yang bikin aja yang diracik ramuan kopi Ji dengan tongkat ali Ji betul mah? Karena kalau kopi tongkat ali Ji kan sekedar kopi, tapi kopi untuk obat. Kopi untuk obat. Diabetes. Nah, contoh Ji macam yang kasih kopi Ji. Baik, saudara Lun, saat ini saya sedang berada di kediaman RFR, mahasiswa berprestasi yang beberapa hari yang lalu ditangkap pihak kepolisian Aceh Jaya terkait kasus kepemilikan dan juga perakitan senjata api. Saat ini saya sedang berada di rumahnya RFR dan juga bersama ibundanya yang sedang menunjukkan beberapa hasil karya dari anaknya. Ya, ini kopi dari tongkat ali Maci ya. Perlu diketahui juga untuk RFR sendiri memiliki beberapa karya, termasuk beberapa waktu yang lalu berhasil membuat drone yang bisa terbang ya. Yang drone yang Maci yang terbang tanpa bantuan baterai ya. Pakai mesin. Mesin Honolulu pakai aja yang pakai untuk terbang ah. Ya mesinnya kan tengah live, boleh dijelaskan kembali misal Ji alat Ji yang kali dipegang di Ji hubungan dong. Ini mesin laser cutting. Laser cutting. Dia program di komputer, setelah itu dibakar dengan mesin ini jadi seperti ini, lukisan. Lukisan yang dibakar di kayu. Berarti ya ke jalan Mas ya? Kah. Menyo yang sabotu? Ini 3D printing. 3D printing. Itu khusus asli yang dia buat. Itu buat contoh barang yang sudah jadi. Ya yang dipegat di mesin apa sih? Ya boleh. Oh ini miniatur ya? Oh ini miniatur mesin aja. Berarti ini alat yang khusus dirakit kero aja. Tapi dah hanya dioperasikan yang Hanaji. Alat yang dioperasi. Mandum macet produksi kopi macet nah tu orang dah kan. Teh raget teh bajakah yang untuk obat kanker ah. Yang kan Hanaji dah operasikan yang ada racik di. Ini yang terakhir aja. Kalau ini tempat minyak rambut. Proses pembuatan minyak rambut. Produk minyak rambutnya yang kasiap nah. Yang kasiap kabeh. Ini yang belum dipasang labelnya, yang sudah ada label sudah laku terjual, habis. Itu yang belum label. Berarti kalau ini yang herbal yang dia buat semua aja. Iya. Ini ada sarang semut. Sarang semut untuk obat kanker. Ini dia yang buat. Iya. Yang sudah berhasil dipresentasikan ke Singapura yang ini. Ya, saudara, selain bisa merakit beberapa alat,
RFR sendiri sudah pernah mempresentasikan atau menjajakan produk teh celup herbal daun tengkorak tali ke Singapura beberapa waktu lalu, tepat di Pajan, Cik Tun Pajan di kedai presentasinya ke Singapura. Coronanya kan setelah ikat kontrak kerjasama dua bulan atau 3 bulan sudah COVID. 2 bulan 3 bulan COVID. Berarti sekarang kontrak namanya. Kontrak kan karena dia kan harus ada BP POM. Sekarang dalam pengurusan BP POM. Lalu BP POM kan butuh surat dari izin usaha, kan harus ada surat SKCK dari polisi. Sedang dalam pengurusan tersandung masalah. Musibah haji. Oh, berarti ini tinggal ngurus BPOM aja berarti aja. Pak Daduk macam lun kemudian yang cerita tentang Siki baju. Menyaino tempat macam ya? Ini PKBM. PKBM. Pusat kegiatan belajar masyarakat. Dan TPM yang baru ketua taman bacaan masyarakat. Jadi yang ketua itu buku-buku. Pak Daduk macam Pak Daduk. Ini kan saya ini sambilan live aja kan. Maksudnya untuk untuk Iki sendiri Majik, kepribadian sehari-hari itu orangnya seperti apa? Rizky orangnya tidak banyak bicara memang. Kemudian kalau saya perhatikan memang sibuk bekerja, sibuk selalu kalau ini sudah jadi, ya ditinggalkan, dia mau lagi buat ini lagi, pokoknya selalu bereksperimen. Kalau misalnya untuk hingga saat ini yang Ibu tahu udah berapa alat ataupun udah berapa barang yang berhasil dibuat sama Siki? Banyak. Kalau di bidang mesin-mesin, printing, laser cutting, drone, robotik. Kalau di bidang produk, pertama dia buat minyak rambut, minyak yang bisa menumbuhkan rambut, yang terbuat dari daun mangkokan, kelapa hijau dan dari kemiri. Sudah itu dia buat lagi daun mangkokan, sudah bisa buat minyak rambut. Dia terpikir lagi selain minyak rambut apa lagi yang cocok kita buat. Akhirnya dia buat sabun untuk kecantikan wajah, yang juga menggunakan dari daun mangkokan itu, karena daun mangkokan banyak di Aceh Jaya yang tidak digunakan. Setelah itu itulah sikapnya kayak gitu. Kalau sudah jadi, kalau ada yang mau meneruskan silakan, kalau tidak dia cari produk lain lagi. Lalu dia buat kopi. Kopi alhamdulillah pun bisa jadi obat dan bisa juga banyak juga menyerap tenaga kerja. Waktu buat kopi kemarin ada sampai 8 orang yang bekerja mulai untuk buat teh segala macam produk. Bu, untuk dia sendiri akhir-akhir ini maksudnya merangkai atau merakit senjata itu sendiri, Ibu tahu atau gimana? Tidak tahu, itu yang Ibu sesalkan. Karena kalau Ibu tanya, dia lagi duduk di komputer kayak tadi, sedang apa nek? Ini lagi desain produk, dia bilang. Dia nggak pernah sampaikan kalau dia buat ini, buat itu. Karena sebelumnya dia selalu cerita, Mak besok kita buat minyak rambut misalnya. Ini minyak rambut kalau saya pelajari, bagus, ini bisa. Ya, jadi saya juga terkejut kenapa sampai ke situ. Setelah dia diamankan oleh pihak kepolisian, udah pernah ketemu, Bu? Udah. Kalau menurut pengakuan dia buat senjata itu untuk apa? Karena dia ingin tahu, dia kira, Mak saya sudah kuliah, jadi saya ingin bukti bahwa saya bisa buat seperti ini. Karena dia ambil kuliah kan jurusan bubut giling. Makanya dia buat. Kalau nggak saya buat satu itu, dia bilang ada buktinya saya bisa. Tapi memang tidak pernah digunakan. Saya pun nggak pernah tahu. Saya tahu setelah dia ditangkap. Tahu yang Ibu pas ditangkap. Kalau misalnya dari Sikinya sendiri nih, Bu, maksudnya dia cuman sekedar penasaran aja atau untuk apa dia? Iya, pasti penasaran karena saya tahu sifat dia. Dia mulai dari kecil, kalau anak-anak lain mainan beli di toko, tapi kalau dia memang dia buat mainan sendiri. Mulai dari kecil. Kalau dapat satu baut aja di jalan, dia bawa pulang. Suka. Yang terakhir ini yang Ibu tahu dia lagi ngebuat apa nih, Bu? Yang terakhir. Tempat pengolahan limbah emas. Pengolahan limbah emas. Limbah dari yang digiling dari gelondong, baju itu pengolahan limbahnya. Dia bilang, Mak,
Kalau orang bisa ambil emas dengan limbah ini 70-80%, saya mau coba buat nanti bisa ambil 100%. Makanya dia asik belajar itu. Begitu saya lihat, itu yang dia pelajari. Pengambilan emas bagaimana, pakai campuran kimia bagaimana, itu yang dia pelajari. Berarti dia yang terakhir ini buat pengolahan emas, Bu. Iya. Pengolahan emas yang bisa diambil kadar emasnya 100%. Itu ya, tapi belum tahu juga karena hasilnya kemarin pas 2 hari kemudian, hari ketiga dia kan 4 hari. Hari ketiga sudah tersandung dengan masalah, jadi hasilnya belum tahu. Tapi untuk alatnya sendiri, tempat pengolahan udah siap, Bu? Udah siap. Udah pernah dipakai? Itulah baru dipakai. Baru dipakai, tapi hasilnya yang belum tahu. Hasilnya bukan belum tahu, dibongkar sama orang-orang kerja, entah tumpah, entah bagaimana, nggak tahu lah, hasilnya nggak ada. Hasilnya nggak ada. Karena pas waktu dibongkar nggak ada dia di sini. Nggak ada dia, jadi yang tahu cuma dia. Kita nggak tahu. Kalau misalnya untuk dia sendiri, kalau setahu Ibu ada hal-hal pernah buat masalah atau segala macam Nggak gitu? pernah. Dia nggak pernah bermasalah dengan masyarakat. Bahkan dengan masyarakat dia baik. Bahkan waktu dia ditangkap, masyarakat tanya kenapa Bang Rizky ditangkap di anak-anak yang di bawah dia, karena nggak tahu mungkin kasusnya apa. Jadi mereka bilang Bang Rizky itu kan baik. Kenapa dia ditangkap? Itu. Yang tadi yang terakhir berarti dengan tersandung kasusnya untuk kontrak dengan Singapura sendiri, daun tongkat tali ini nanti bakalan gimana tuh, Bu? Nggak tahu juga kedepannya bagaimana, karena kan yang punya ini sudah tersandung dengan masalah, apakah dilanjutkan? Kalau untuk Ibu sendiri, harapan Ibu untuk IKI ataupun apa yang Ibu harapkan untuk hal ini? Harapan saya kepada pemerintah Aceh Jaya, saya menginginkan Rizky jangan dipidana, tapi mohon dibina, karena dia memang punya skill, tapi skillnya mungkin di bidang itu tidak terarah. Jadi berilah jalan yang terbaik buat dia, jangan sampai masa depannya hancur karena Kemarin kan udah ketemu nih, Bu, setelah dia diamankan pihak kepolisian kan Ibu udah ketemu sama dia. Ada kata atau pesan yang disampaikan untuk Ibu oleh Siki sendiri? Iya, dia bilang, Mama jangan sedih ya. Iya, dia bilang, Mama tidak sedih, yang penting kamu harus kuat. Udah berapa kali berkunjung kemarin, Bu? Sudah berkunjung karena jam besoknya Senin, Selasa sama Kamis. Setiap bisa berkunjung saya datang. Kadang-kadang nggak bisa jumpa, kadang-kadang bisa jumpa. Ibu boleh lihat apa prestasi juara-juara yang udah pernah dia raih gitu, Bu? Saudara seperti yang kita sampaikan atau pemberitaan beberapa waktu lalu, RFR sendiri ini merupakan seorang siswa dan juga mahasiswa yang berprestasi. Dia semenjak duduk di bangku sekolah menengah kejuruan di Aceh Jaya berhasil beberapa kali menjuarai lomba LKS, Bu ya, LKS tingkat Aceh sebanyak 2 kali dan juga pernah mewakili Provinsi Aceh ke kancah nasional. Tapi LKS-nya, Bu, tetap di bagian permesinan nah? Iya. Tetap bagian mesin ya? Di GTK PAUD di Kemas kemarin dia juga menang juara 1 di tingkat Aceh Jaya dan juara harapan 1 di tingkat provinsi instruktur otomotif yang yang gitu, Bu ya. Bisa dekat, Bu. Ini yang di tingkat provinsi, ini di tingkat Aceh Jaya. Ini tingkat Aceh Jaya. Dia menetap di sini udah lama setelah kuliah atau gimana, Bu? Setelah kuliah memang udah netap di Pantun Makmur ini. Berarti aktivitas dia selain di bengkel apa, Bu? Sehari-hari? Itulah
dia memang sering sama kami. Kami kan punya program paket A, paket B, paket C. Kalau kami belajar ada pembelajaran di sini dia juga ikut. Itu ada kemarin dia buat pelatihan dengan Desa Panga, pelatihan pembuatan minyak rambut di Desa Panga. Dia yang jadi instruktur kerjasama dengan Desa Panga. Tapi yang minyak rambut itu nggak diproduksi Bu ya? Diproduksi kemarin. Karena sejak diproduksi corona, massal. Iya dijual. Sejak corona, jadi banyak yang tidak ingin lagi karena pengiriman susah. Jadi karena macet, jadi kami berhenti dulu. Oh gitu. Berarti dia memang bahan-bahan yang dia pakai untuk buat minyak rambut. Tapi nggak apa aja tuh bahannya? Kelapa hijau, daun orang aring, daun mangkokan dan kemiri. Berarti ada 4 bahan Bu ya?